Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nurajis, kelas 11 TKJ 1, asal sekolah SMK Darussalam Karangpucung. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Menyampaikan kebaikan atau ilmu dan pengetahuan kepada orang lain merupakan perbuatan yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Siswa muslim juga punya kewajiban tersebut. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi predikat kepada kita sebagai khairu ummah, yang artinya sebaik-baiknya umat. Predikat tersebut akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan orang-orang yang gemar berdakwah. Oke, yang pertama itu pengertian khutbah. Apa itu khutbah? Khutbah berasal dari kata khotobah yakhtubu khutbatan, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti dalam sholat, yaitu sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, khusuf. Di luar sholat Jumat ada juga wukuf dan nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang lain atau orang-orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Khutbah ini diawali dengan membaca hamdalah, salawat kepada Kanjeng Nabi, wasiat takwa, dan doa. Yang kedua yaitu tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh berasal dari kata balagha yubalighu tablighon, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang Islam ataupun lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir dalam majelis tersebut. Dalam pelaksanaan tabligh, seorang mubalik atau orang yang menyampaikan tabligh biasanya menyampaikan tabligh dengan gaya yang sangat menarik. Ada pula sekarang yang dinamakan tabligh akbar, yaitu kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah pendengar yang cukup banyak. Lanjut ke yang ketiga yaitu dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah berasal dari kata da'a yad'u dakwatan, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada sesuatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan maupun perbuatan. Di sini dikenal adanya dakwah bilisan dan dakwah bilhal. Bilisan itu dengan lisan, bilhal itu dengan perbuatan. Jadi bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata. Misalnya santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Ketentuan-ketentuan pada khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama yaitu ketentuan khutbah. Di dalam khutbah ada yang namanya syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Apa itu syarat? Syarat adalah suatu hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan khutbah Jumat. Di antaranya yaitu khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Yang kedua, khotib duduk di antara dua khutbah. Terus, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Yang terakhir yaitu tertib. Yang kedua, rukun khutbah. Apa itu rukun khutbah? Rukun khutbah adalah suatu hal yang harus dikerjakan ketika melaksanakan khutbah Jumat. Di antaranya yaitu membaca hamdalah, membaca sahadatain, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, membaca terus berwasiat takwa, terus membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, terus yang terakhir itu berdoa pada khutbah kedua. Yang ketiga yaitu sunnah-sunnah khutbah. Apa saja sunnah-sunnah khutbah?
Yang pertama itu khatib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, terus mudah dipahami, terus tidak terlalu panjang. Yang keempat, khatib menghadap jamaah ketika berkhutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Yang terakhir, yang keenam, yaitu membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan tabligh. Di dalam tabligh ada syarat dan etika tabligh. Yang pertama, syarat untuk menjadi seorang mubaligh. Untuk menjadi seorang mubaligh, yang pertama harus beragama Islam, terus sudah balik, terus berakal sehat, terus mendalami ajaran Islam. Yang kedua, etika menyampaikan tabligh. Etika untuk menyampaikan tabligh, yang pertama itu harus bersikap lemah lembut, tidak boleh kasar dan tidak boleh merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Yang terakhir yaitu tidak menghasut orang lain untuk permusuhan, merusak, untuk menjadikan berselisih, dan mencari kesalahan orang lain, itu tidak boleh. Lanjut, yang terakhir itu ketentuan-ketentuan dakwah. Dalam dakwah itu terdapat syarat dan etika dakwah. Dakwah itu artinya mengajak. Orang yang melaksanakan dakwah disebut seorang dai. Ada dua cara berdakwah, yaitu dengan lisan, dakwah bilisan, dan dengan perbuatan, dakwah bilhal. Syarat untuk menjadi seorang dai yang pertama itu harus Islam, balik, berakal, dan mendalami ajaran Islam. Etika ketika berdakwah, yang pertama itu dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikapnya yang bijaksana. Yang kedua yaitu dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif tanpa kekerasan dan edukatif, memberi pengajaran. Terus yang ketiga itu dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik, yaitu uswatun hasanah. Yang terakhir itu dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Mungkin cukup sekian penjelasan materi khutbah, tabligh, dan dakwah. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati atau salah-salah gimana gitu, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.